Halo semuanya, kali ini saya akan membahas bot yang saya buat, yaitu bot Patrick. Apa sih bot Patrick itu? Bot Patrick adalah bot yang berisi kumpulan data-data pada saham yang cocok untuk analisa teman-teman semua. Jika masih pada bingung cara menggunakan bot Patrick ini dan fitur apa aja sih yang tersedia di bot Patrick ini, dan bagaimana cara membaca data yang ditampilkan oleh bot Patrick, langsung saya bahas di sini. Pertama-tama kita langsung klik help dulu ya. Jangan lupa pakai slash. Nah, help. Nah, langsung muncul ya, ini adalah perintah yang diberikan kepada Patrick agar Patrick merespon ya. Dan fitur-fiturnya kita bisa baca di sini. Dan ini adalah bot analisa saham Indonesia, US, and Bitcoin. Pertama, ada perintah untuk IHSG, tentunya saham Indonesia. Ada help untuk memanggil pesan ini ya. Jika kalian lupa akan perintah-perintahnya, kalian bisa langsung help aja. Dan yang kedua ada search. Ada tulisan kode ya, ini artinya kalian harus memasukkan kode. Jika sudah mengetik search, langsung ke kode ya, misalnya BBRI, BBCA, dan lainnya. Dan fitur ini untuk membaca data holding saham antara lokal dan foreign. Langsung saya contohkan seperti ini, langsung kita ketik aja. Dan contoh BBRI. Nah, maka bot Patrick akan langsung mengeluarkan datanya ya. Dan data paling atas adalah data paling lama, dan data paling bawah adalah data paling baru. Dan untuk fitur ini datanya update 1 bulan 1 kali pada awal bulan. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan tanggal 28 Februari, ada kode saham BBRI dan tipenya equity, dan harga pada saat penutupan tanggal 28 Februari tahun 2025. Dan total lokal dan ada total foreign. Ini dari total lokal semua ya. Soalnya lokal tuh ada banyak jenisnya dan foreign ada banyak jenisnya. Akan saya bahas setelah membahas ini. Nah, di sini ada total lokal 18 miliar saham ya. Jadi lokal itu memegang 18 miliar saham dan foreign memegang 35 miliar. Dan jika foreign semakin berkurang dari bulan ke bulan, artinya foreign jualan ya. Dan jika lokal bertambah berarti ada yang nampung, entah itu retail, institusi, pokoknya yang berbau lokal. Dan untuk melihat lebih detail lagi, caranya langsung ke chart BBRI, masukkan kodenya ya. Habis memasukkan perintah, jangan lupa masukkan kodenya. Langsung kita klik. Nah, di sini lokal itu ada berbagai macamnya ya. Ada lokal asuransi, lokal korporat, lokal dana pensiun, lokal bank, lokal retail, lokal reksadana, lokal sekuritas, asing asuransi, asing korporat, asing dana pensiun, asing bank, asing retail, asing reksadana, dan asing sekuritas. Jadi ada banyak macamnya. Jadi kalian ingin lihat yang mana? Ingin lihat data yang mana? Saya contohkan ke retail ya. Kliknya satu retail doang sampai muncul di sini local ID artinya individu, yang artinya retail ya. Nah, setelah di sini muncul local ID, langsung klik generate chart. Kita klik dan kita tunggu sebentar, bot sedang memproses data ya. Nah, di sini sudah muncul chart dari BBRI yang dimiliki oleh retail. Dan retail terus beli dan pada bulan 6 retail jual, sehingga terjadi penurunan yang signifikan ya dari tangan retail. Dan ini pindah ke tangan mana nggak tahu, harus dianalisa satu persatu ya. Nah, dan pada bulan kemarin retail buyback lagi saham BBRI, sehingga kepemilikan retail pun nanjak lagi ya. Nah, jika kalian ingin tahu itu dana retail menyerap dari siapa, kalian bisa mencari dari asing dana pensiun, pokoknya dicari satu-satu dan jangan menggunakan dua ya. Jika kalian ingin membersihkan ini, local ID ingin diganti dengan yang lain, langsung klik clear all ya.
tunggu sebentar. Nah, sampai menghilang ya. Jika sudah menghilang, kalian klik lagi yang mana aja bebas. Dan jika pilihannya memilih 2, maka chartnya akan tidak jelas seperti ini. Langsung saya contohkan ya. Nah, kan tidak begitu jelas jika ada 2 jenis, maka chartnya ini kurang jelas. Jadi harus satu-satu, itu saran saya. Dan bagaimana jika retail beli, apakah itu buruk atau tidak? Jawabannya tidak juga. Retail beli bukan kabar buruk, tapi tentu saja akan membebani bandar ya. Bandar itu termasuk korporat, dana pensiun, bank, apalagi reksadana. Mereka adalah bandar besar karena mengelola uang masyarakat yang sangat besar, terutama reksadana asing. Nah, reksadana asing ini termasuk dari BlackRock, dari Dimensional, dan fund manager lainnya. Jadi reksadana ini adalah paling berpengaruh ya. Apalagi reksadana luar negeri alias asing. Kalau reksadana lokal, dana kelolaannya paling 4 triliun, 5 triliun, paling banyak 10 triliun kali ya. Jadi efeknya kurang signifikan ke bursa IHSG. Jadi yang perlu diperhatikan dari sini adalah lokal reksadananya. Kalau reksadana jual, artinya bandar lagi jualan. Namun jangan terlalu fokus ke reksadana ya, entah itu lokal atau asing. Semua juga harus dicek agar tahu ini lagi dibandarin oleh investor jenis apa, apakah retail, apakah asuransi, apakah yang lainnya, kita nggak tahu ya. Harus dicek satu-satu agar tahu. Jadi itulah fungsi perintah dari search untuk Patrick. Dan kita coba fitur yang lain, perintah yang lain. Kita help dulu jika nggak tahu ada perintah apa saja. Nah, ada ekspor. Ekspor ini untuk mengekspor file ini. Nah, ngekspor data ini ke dalam Excel. Dan di dalam Excel datanya itu sangat lengkap sekali. Kita langsung coba aja di sini BBRI. Ekspor BBRI. Nah, akan langsung Patrick langsung mengirimkan file Excel ya. Langsung kita cek file Excelnya. Nah, di file Excel ini lengkap banget. Ada lokal IS itu asuransi, CP korporat, PF adalah dana pensiun, IB adalah bank, ID adalah retail, dan MF reksadana, dan SC ini sekuritas ya. Di dalam Excel data ini sangat lengkap, bisa dilihat satu-satu, jadi nggak perlu manggil chart satu-satu ya, bisa langsung dilihat di ekspor saja. Bisa langsung dilihat di sini ada lengkap sekali, dan siapa yang beli yang jual ini jelas sekali tertera di sini ya. Jika kalian malas untuk membuat chart karena nunggunya itu lama, karena loading buat Patricknya agak lama, bisa langsung ekspor saja seperti itu. Untuk chart kita tadi sudah buat, dan sekarang untuk G ya. G ini untuk pergerakan saham harian. Jadi ketika close, ketika jam 6 sore, maka jika G dipencet akan berubah. Contohnya seperti ini. Dari sini adalah top gain dan top loss. Dan ini update datanya itu pukul 6 sore ya. Lalu kita explore fitur yang lain, kita help lagi jika lupa atau tidak ingat. WL adalah watchlist saham, dan watchlist ini dihitung berdasarkan pergerakan volume ya. Jadi jika ada volume yang melonjak akan masuk ke dalam watchlist ini ya, dalam WL ini akan masuk. Dan di sini ada pilihan, ada high cap, mid cap, low cap, dan micro cap. Langsung kita pencet saja yang high cap, dan akan muncul saham yang volumenya itu naik signifikan
dan akan masuk ke dalam sini. Ya, kita bisa cek satu-satu, yang mid cap, yang low cap, yang micro cap. Nanti bot Patrick akan mengeluarkannya di sini. Jadi jika ada saham rame atau yang volumenya meningkat, dia akan masuk ke dalam daftar di sini. Jadi daripada dicari sahamnya satu-satu, mending langsung cek aja di bot Patrick agar melihat saham yang sedang ramai ditransaksikan. Oke, kita lanjut cari fitur-fitur yang lain. Nah, yang paling penting ini adalah fitur M ya. Perintah M menampilkan data transaksi margin. Misalnya kita contoh M dan kodenya itu adalah saham Raja misalkan ya. Jangan Raja deh. Saham BRMS. Kita tunggu sebentar, botnya lagi meresponnya. Nah, jika tiba-tiba melonjak seperti ini ya, nilai volume margin BRMS melonjak seperti ini, berarti ada yang membeli menggunakan uang margin. Dan uang margin itu per hari kena bunga, jika dibiarkan nginap jadi kena tambahan bunga, biayanya double. Biasanya para trader yang menggunakan margin akan menjual pada hari Jumat. Jadi jika ada lonjakan volume, harus hati-hati. Bisa jadi hari Jumat ada tekanan jual yang sangat tinggi dari para pelaku akun margin ini. Dan kita cari fitur lainnya. Nah, di sini ada perintah untuk BlackRock ya. Jadi menampilkan data BlackRock. Misalnya perintah untuk saham Indonesia itu adalah BI ya. BI, BBRI. Maka akan muncul kepemilikan BlackRock di BBRI dan juga chartnya ya. Nah, di sini adalah BlackRock Holding BBRI Indonesia. Data terakhir adalah 10 Juli dan data kemarinnya adalah 9 Juli. Dan di sini BlackRock tidak mencatatkan pembelian apapun alias 0 pada tanggal 10. Namun market value totalnya bertambah karena harga saham BBRI-nya naik. Nah, jika untuk saham yang lain juga bisa. Untuk Bitcoin adalah perintahnya BTC. Dan untuk saham Amerika adalah BU. Tapi saham Amerikanya dibatasi hanya saham yang terdaftar di S&P 500 ya. Dan B7 untuk pergerakan besar dari BlackRock. Langsung saja saya contohkan di sini. Nah, di sini yang bergerak signifikan alias di atas 3% hanyalah saham-saham Amerika Serikat dan tidak ada saham Indonesia. Nah, hanya segitu saja fitur-fitur dari bot Patrick ini. Untuk bot DTM akan saya bahas di video selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Dan untuk linknya akan saya berikan di kolom deskripsi atau di grup utama. Jadi grup ini terpisah dari grup utama karena di grup ini kalian bisa bebas spam dan berikan perintah kepada Patrick sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih.